Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Tidak terasa kita sudah memasuki masa Raya Advent. Renungan malam Sekpel 6 ini menjadi ajang yang dipakai Tuhan untuk mempertemukan kita. Dalam masa kita mempersiapkan diri menyambut Natal. Kita akan membaca dan merenungkan kembali kisah klasik tentang Natal, yakni kisah tentang orang-orang Majus dari timur yang terambil dari Matius 2 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat mengasihi kami, terima kasih masih mengizinkan kami memasuki masa Advent ini. Pimpin kami memperingati kedatangan-Mu ke bumi, bukan sebagai sebuah rutinitas atau perayaan semata, tetapi sebagai momentum untuk mengikat komitmen yang lebih kuat, untuk menjadi pribadi-pribadi yang serupa dengan Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kisah orang Majus dalam Matius 2 ini bermula dari kedatangan orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem untuk mencari dan menyembah raja orang Yahudi yang baru dilahirkan, karena mereka telah melihat bintangnya di timur. Kedatangan mereka mengejutkan Raja Herodes, bahkan seluruh penduduk kota Yerusalem. Herodes kemudian mengumpulkan imam kepala dan ahli Taurat untuk mencari tahu di manakah Mesias akan dilahirkan. Herodes kemudian mendapatkan keterangan bahwa Betlehemlah kota di mana Mesias akan dilahirkan. Dengan diam-diam, Herodes menyelidiki kapan para Majus pertama kali melihat bintang yang menjadi pertanda kelahiran itu. Dengan muslihat, ia meminta para Majus pergi ke Betlehem untuk mencari anak itu dan mengabarkan kepadanya supaya ia juga bisa datang dan menyembahnya. Kita kemudian tahu maksud sebenarnya dari Herodes adalah untuk membunuh anak yang dalam pemikirannya akan menjadi pesaingnya. Orang-orang Majus itu kemudian bertemu dengan anak itu, menyembahnya dan mempersembahkan persembahan-persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Yang menarik, persembahan para Majus itu seolah-olah menubuatkan akan masa depan anak itu. Emas adalah persembahan bagi raja. Kemenyan adalah bagian tak terpisahkan dari imam yang menyelenggarakan ibadah. Mur adalah bahan untuk meminyaki jasad orang yang sudah wafat. Kita kemudian tahu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja, Imam Agung yang menjadi perantara kita dengan Bapa yang di sorga, dan kemudian ia rela mati menebus manusia dari dosa. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah yang baru saja kita baca ini, kita tahu ada 3 jenis orang. Yang pertama, orang Majus yang menerima berita kelahiran raja orang Yahudi dengan sukacita. Mereka meninggalkan segala sesuatu, bukan hanya materi, bahkan waktu dan tenaga,
boleh dikatakan mengorbankan seluruh hidup mereka untuk mencari dan menyembah raja orang Yahudi itu. Yang kedua adalah orang yang bertipe seperti Raja Herodes yang menerima berita itu, terkejut, merasa tersaingi, bahkan kemudian ingin membunuh anak itu. Yang ketiga adalah ahli Taurat dan imam kepala yang tahu tentang Mesias, tetapi menyimpan pengetahuan itu untuk diri mereka sendiri. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua hal yang menjadi perenungan kita di malam hari ini. Ketika kita memperingati kedatangan Tuhan Yesus dalam masa raya Natal ini. Kita termasuk golongan orang yang mana? Dan apakah yang akan kita persembahkan kepada Raja di atas segala raja, Sang Putra Natal itu? Apakah seperti Herodes yang penuh dengan rasa dengki, merasa tersaingi, bahkan tidak mau mengakui Sang Putra Natal, tidak mau menghadirkan kehadiran Sang Raja Damai itu di dalam kehidupan kita? Apakah seperti imam kepala dan ahli Taurat yang menyimpan pengetahuan tentang Mesias itu untuk diri sendiri, tidak mau berbagi sukacita Natal, kabar keselamatan itu kepada orang lain, dan tidak mau menjadi saksi-saksi Kristus dalam kehidupan? Atau apakah kita mau menjadi seperti para Majus yang mau meninggalkan segala sesuatu, mengorbankan segala sesuatu untuk memiliki pengetahuan dan pengalaman pribadi dengan Sang Juru Selamat, bahkan menjadikan Dia sebagai Raja di dalam hati, imam yang menuntun kepada kebenaran, dan Juru Selamat yang mati menggantikan kita di kayu salib, dan terwujud di dalam kehidupan pribadi kita yang serupa dengan Kristus, sehingga kita menjadi kesaksian bagi semua orang. Semoga kita boleh menjadi seperti orang-orang Majus itu. Selamat merenungkan dan menyambut Natal. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal bagi kami yang sedang merayakan kedatangannya ke dunia ini. Pimpin kami untuk belajar dari para Majus yang meninggalkan segala sesuatu untuk mencari dan mengenal Sang Raja Damai, memiliki perjumpaan pribadi dengan Yesus Sang Juru Selamat, dan mengalami perubahan hidup yang menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih sudah bergabung dalam renungan malam di channel YouTube kami. Tuhan Yesus berkati kita semua.